Itu adalah jika dia adalah bocah lelaki yang melihat Kaisar Surgawi Baifen yang mengangkat tangannya dan memanggil 9 naga hitam. Langit dan bumi berubah warna dan semua makhluk mati di depan 9 naga hitam yang meraung ini. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius dan tangannya membentuk segel. Mata kedua naga hitam yang meraung itu memancarkan cahaya iblis. Cahaya ini sangat mendalam, seolah-olah pada saat ini, kedua naga hitam ini telah mendapatkan jiwa atau terbangun dari semacam tidur. Mereka membawa aura kuno saat angin hitam yang kuat bertiup ke arah 4 pedang surgawi. Pedang surgawi cukup tajam untuk memotong apapun di dunia, tetapi itu tidak bisa memotong jiwa naga hitam. Pedang pertama jatuh dengan ledakan yang menghancurkan surga. Saat bilah ini jatuh, itu menarik perhatian semua penonton. Itu seperti bisa melahap segalanya, dan saat itu turun, ruang itu sendiri berputar seolah-olah akan dihancurkan. Salah satu naga hitam mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan saat itu menuju ke pedang surgawi. Ada ledakan yang menghancurkan bumi saat bilah pertama jatuh, tetapi celah muncul ujungnya dan terus menyebar. Retakan menyebar seperti orang gila dan, setelah gemuruh terus-menerus, seluruh bilahnya runtuh. Pada saat ini pedang kedua turun dari langit. Saat itu turun, itu menciptakan badai. Badai ini terlalu kuat dan saat jatuh, sejumlah besar keretakan spasial muncul di sekitarnya. Semua fragmen dari pedang pertama diserap oleh pedang kedua. Pedang kedua jatuh dengan suara misterius. Suara gemuruh tak berujung yang menggantikan semua suara dalam 10.000 kilometer bergema di telinga semua kultivator. Mata beberapa kultivator yang lebih lemah segera buram. Pedang kedua menyerap kekuatan pedang pertama dan bertabrakan dengan naga hitam. Naga hitam mengeluarkan raungan gila dan seluruh tubuhnya bergetar. Itu tersentak kepalanya dan kemudian pedang kedua juga runtuh. Pedang ketiga dan keempat segera mengikuti dan menyerap pecahan dari dua bilah sebelumnya. Pedang ketiga menghilang dengan sendirinya dan menyatu dengan pedang keempat, menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan. Naga hitam runtuh menjadi angin hitam dan meraung. Bilah keempat juga runtuh pada saat yang sama. Layar cahaya juga runtuh karena tidak bisa lagi menahan dampak. Itu hancur berkeping-keping dan layar cahaya yang mengelilingi arena tidak ada lagi. Tidak ada yang menghalangi dampak ganas, jadi sekarang menyebar. Ini menyebabkan ekspresi para kultivator di sekitarnya berubah sangat. Semua tetua keluarga dengan cepat menggunakan mantra untuk melindungi anggota keluarga mereka. Namun semua batu biru didorong mundur dan bahkan langsung meledak menjadi debu. Pada saat ini segala sesuatu dalam jarak 100.000 kilometer tampaknya memasuki bencana. Pria berjubah hitam yang duduk di batu merah memiliki ekspresi pucat dan matanya bersinar terang. Batu merah di bawahnya hancur dan dia melompat ke udara. Kelima pedang tetap terbang ke udara dan mengikuti pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam dengan cepat mundur dengan ekspresi pucat. 4 pedang mampu menghancurkan naga hitam, dan pertempuran seperti itu sudah mengejutkan. Mata Wang Lin dingin saat naga hitam kedua menyerbu. Apa kamu tidak ingin bertarung? Mengapa kamu mundur? Wang Lin mundur selangkah dan bergabung dengan naga hitam. Kemudian dia bergegas menuju pria berjubah hitam itu. Mata pria berjubah hitam bersinar cerah, mengungkapkan niat pertempuran yang kuat. Kakinya berhenti saat tangannya bergerak di depan tubuhnya dan dia berteriak, "Iblis pembantaian pedang surgawi." Kelima pedang di sekelilingnya mulai bergetar dan mengeluarkan himne pedang yang tajam. Itu mulai berputar, membentuk 5 sinar cahaya perak, dan menembak ke arah Wang Lin. 5 sinar berubah menjadi 5 pedang surgawi dan menabrak Wang Lin. Naga hitam itu meraung dan matanya menyala saat melesat keluar. Saat Wang Lin menatap pedang surgawi, lukisan dari lantai 9 paviliun koleksi menjadi lebih jelas di benaknya. Panggil angin, panggil hujan, sihir arsenal. Pada saat ini, kata-kata di lukisan itu muncul dalam pikiran Wang Lin. Cahaya hantu di dalam mata naga hitam menjadi lebih kuat dan membuka mulutnya. Namun kali ini dia tidak hanya mengeluarkan udara dingin. Di sana juga hujan. Meskipun tidak ada banyak hujan, memang ada hujan. Dalam sekejap, angin hitam menyapu sekitar 100 tetes hujan. Daerah itu langsung dikelilingi oleh aura basah dan dingin. Begitu tetesan hujan muncul, suara retakan datang dari kelima pedang surgawi. Naga hitam mengeluarkan raungan marah saat menerjang dan menghadapi 5 pedang surgawi. Ledakan terus-menerus terjadi, menyebabkan ruang itu sendiri bergetar dan menyebabkan dampak kuat untuk menyebar. Ribuan kultivator mundur, hanya mereka yang cukup kuat untuk menahan dampak yang bisa bertahan dan menyaksikan tabrakan dari 2 mantra kuat ini. Raungan naga hitam masih bergema, tetapi tubuhnya telah menghilang dan angin hitam hilang. Wajah Wang Lin sedikit pucat saat dia mundur beberapa langkah, tapi matanya bersinar cerah. Orang ini memiliki tingkat kultivasi yang sama denganku, tetapi dia adalah musuh yang kuat. Mata Wang Lin menyala saat tubuhnya berkedip dan dia bergabung dengan dunia. Pria berjubah hitam dengan cepat mundur. Wajahnya pucat. Kelima pedang surgawi yang dihancurkan telah merusak pikirannya, tetapi tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan niat pertempuran yang bahkan lebih. Setelah mengeluarkan tawa gila, kakinya melangkah dan tubuhnya berhenti. Saat kaki kanannya mendarat, suara keras datang dari ruang di belakangnya dan sejumlah besar retakan muncul. Menyenangkan.
Sejak aku menyelesaikan pedangku, selain dari senior, tidak ada seorang pun di tingkat kultivasiku yang menjadi musuhku. Saat aku berada di tahap Ascendant, aku nomor 1 di bawah tahap Illusion. Saat aku berada di tahap Corporeal Yang, aku nomor 1 di bawah tahap Nirvana Scryer. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Pria berjubah hitam, Nangong Han, tertawa seperti orang gila sementara kedua tangannya membentuk segel. Dalam sekejap, ruang di depannya berputar dan 9 ilusi pedang muncul. Namun tepat saat 9 ilusi muncul, riak muncul di sampingnya. Wang Lin berjalan keluar dengan jari membentuk pedang dan menunjuk padanya tanpa ragu. Poin ini mengandung dao dan energi asal Nirvana Scryer-nya. Dengan ujung jarinya, ikan hitam putih muncul. Mereka berputar untuk membentuk kekuatan penyegel yang terbang ke arah Nangong Han. Nangong Han berbalik dan dengan cepat mundur. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan terbang ke arah Wang Lin. Namun Wang Lin tampak terlalu dekat, sehingga hanya 2 dari 9 pedang yang mampu memblokir serangan Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan ketidakpedulian dan 2 ilusi pedang segera runtuh. Meminjam runtuhnya pedang, jari Wang Lin menunjuk ke antara alis Nangong Han. Mata Nangong Han menyusut dan rasa krisis hidup dan mati yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul. Pada saat ini dia tidak ragu. Telapak tangannya melepaskan kilatan perak dan bertabrakan dengan jari Wang Lin. Dengan keras, energi asal yang kuat mengalir ke tubuh Nangong Han. Tubuhnya menggigil dan terlempar ke belakang. Darah keluar dari dadanya, tapi dia memaksa lukanya turun. Apa yang membuatnya takut adalah bahwa energi asal pihak lain sebenarnya adalah 2 helai, 1 putih dan 1 hitam. Kedua helai terus-menerus menyebabkan kehancuran di dalam tubuhnya dan sangat kuat. Ada juga fluktuasi domain yang berasal dari itu. Wang Lin sudah kehilangan perasaan di jarinya. Meskipun serangan menyelinapnya berhasil, lawannya berhasil memblokirnya dan beberapa energi asal musuh telah memasuki tubuhnya sendiri. Itu adalah sesuatu yang bisa dia tahan, tapi energi asal Nangong Han seperti pisau yang sangat tajam yang ingin merobek tubuhnya. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin. Dia tidak mundur tetapi malah mengambil langkah maju dan bergabung dengan kekosongan. Saat Nangong Han melihat Wang Lin menghilang sekali lagi, matanya menyusut. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia berteriak, formasi 9 tun pedang. Dalam sekejap, 2 pedang ilusi yang runtuh terbentuk sekali lagi dan membentuk formasi pedang dengan 7 pedang lainnya. Pedang berputar dengan cepat, membentuk benang perak yang tak terhitung jumlahnya yang berputar di sekitar Nangong Han, dan kemudian dengan cepat tersebar. Sosok Wang Lin muncul 30 kaki jauhnya dari Nangong Han sementara formasi semakin dekat. Tulang binatangnya menyala dan segera muncul. Benang perak memancarkan cahaya abu. Menggunakan momen ini, Wang Lin menekan luka-luka di tubuhnya dan menghilang tanpa jejak. Nangong Han menghirup udara dingin dan dengan cepat mundur saat dia dengan cepat berteriak. Berhenti, aku akui kekalahan. Aku tidak mau bertarung lagi. Kamu tahu spasial bending, bagaimana aku bisa melawan itu? Berhenti. Dia berbalik dan dengan cepat mundur. Aku sudah menyerah dan kamu masih menghantuiku. Aku menyerah, aku tidak akan berkelahi lagi denganmu. Nangong Han tersenyum pahit. Dia tidak ingin itu berakhir seperti ini. Tetapi melawan seorang kultivator Nirvana Scryer yang tahu spasial bending membuatnya terlalu dirugikan. Setelah dia mengatakan itu, gambar yang dia ciptakan dari kekuatan generasi ini segera runtuh. Wang Lin muncul 200 kaki darinya. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat Nangong Han. Dia menghabiskan seluruh hidupnya berjuang dengan orang-orang, tetapi dia belum pernah bertemu orang seperti ini. Aku tidak akan bertarung, aku tidak akan bertarung. Tidak akan terlambat untuk bertarung begitu aku memahami spasial bending. Sekarang ini tidak layak untukku. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Wajah Nangong Han suram dan dalam sekejap ia mundur dan bergegas menuju batu merah. Awalnya ada seseorang yang duduk di batu merah, tetapi dengan satu pandangan dari Nangong Han, orang itu segera pergi. Wang Lin merenung sejenak sebelum dia melihat sekeliling dan dengan tenang berkata, apakah ada penantang lagi? Lingkungan sekitar sepi. Saat Sengonghu melihat semua ini, tatapannya yang redup secara bertahap menjadi lebih cerah. Meskipun tatapannya terhadap Wang Lin lebih lama memiliki rasa fanatisme, rasa hormat telah kembali. Semua kultivator di sekitarnya melihat Wang Lin, tetapi pada akhirnya tidak ada yang keluar. Pria tua berjubah ungu itu perlahan berkata, Su Mu, pertama di antara 108 yang dipilih dari wilayah selatan. Dalam 7 hari, ikuti aku ke kuil surgawi guntur bersama dengan 107 yang tersisa yang akan dipilih. Ada kultivator Nirvana Scryer yang berpartisipasi dalam kompetisi gelar surgawi, tetapi tidak banyak. Sebagian besar dari mereka dianggap leluhur keluarga mereka, jadi mereka terikat oleh keluarga mereka dan harus berhati-hati tentang semua tindakan dan keputusan mereka. Jika orang-orang ini bertarung dalam sebuah kompetisi yang diisi dengan junior, mereka akan meninggalkan nama yang buruk untuk merebut kemenangan dari junior. Akibatnya, secara keseluruhan akan berdampak negatif bagi mereka. Lagi pula banyak orang telah memperhatikan bahwa 108 gelar perlombaan surgawi yang diadakan oleh kuil surgawi guntur dimaksudkan untuk junior yang dipenuhi dengan niat bertempur. Meskipun tidak disebutkan, yang lain bisa membedakannya dari berbagai petunjuk.
Akibatnya, tidak lazim bagi kultivator Nirvana Scryer untuk berpartisipasi. Ada beberapa dari mereka di wilayah selatan dan mereka semua adalah leluhur dari berbagai klan, jadi tidak perlu bagi mereka untuk membentuk dendam dengan Wang Lin. Lagi pula nama Suemyu terlalu terkenal dan nama Master Demon masih mengandung aroma darah. Suemyu ini selalu rendah hati, tapi sekarang dia bertindak sangat tinggi. Jelas bahwa dia menginginkan tempat pertama, jadi sebaiknya berikan hadiah kepadanya. Tidak perlu bersaing dengannya untuk itu dan memulai permusuhan. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini, Wang Lin berkultivasi di kediaman yang disiapkan oleh keluarga kultivasi di planet api bumi. Dia menjaga dirinya dalam kondisi puncak untuk mempersiapkan final di sistem bintang Alhiven. Selama 7 hari ini, Sengonghu adalah orang pertama yang datang kepadanya. Dia tidak bertanya Wang Lin tentang kultivasi Wang Lin. Dia hanya bertanya tentang Dao dan pergi dengan beberapa keuntungan. Dia membungkuk ke arah Wang Lin dengan hormat di matanya. Meskipun tidak sekuat sebelumnya, Wang Lin saat ini telah mendapatkan persetujuannya. Setelah Sengonghu pergi, ada orang lain yang datang berkunjung. Tidak sampai hari keempat tenang. Wang Lin ingin berkultivasi dengan tenang, tetapi ada seseorang yang mengganggunya dan orang itu adalah Nangong Han. Tujuan Nangong Han untuk mengganggu Wang Lin adalah untuk spasial bending. Setiap kali dia berkunjung, dia akan selalu membuat Wang Lin sakit kepala. Akhirnya Wang Lin sangat terganggu oleh Nangong Han sehingga dia melepaskan Suli Guo. Wang Lin memberitahu Nangong Han bahwa Suli Guo juga tahu spasial bending. Dia tidak peduli jika Nangong Han percaya padanya dan pergi mencari tempat yang tenang untuk berkultivasi. Suli Guo yang malang. Meskipun Nangong Han tidak percaya pada Wang Lin, dia menyadari Suli Guo sangat menyenangkan. Jadi dia menyeret Suli Guo untuk berbicara dengannya tanpa henti. Pada awalnya Suli Guo tidak peduli, tetapi seiring berlalunya waktu, dia tidak tahan lagi. Pada akhirnya itu menjadi sangat menyakitkan. Dia tidak bisa mengalahkan Nangong Han dan dia tidak berani melawan, jadi tidak bisa pergi. Dia hanya bisa setuju dengan Nangong Han dan menanggung siksaan, berharap 7 hari akan cepat berlalu dan tuannya akan kembali. Pada hari ke-7, Wang Lin membuka matanya dan menghilang. Akal ilahinya menyebar dan menemukan lokasi Suli Guo berada. Namun saat dia melihat Suli Guo, Wang Lin mengerutkan kening. Tubuh iblis Suli Guo menjadi buram dan runtuh. Di seberang dia, Nangong Han terus berbicara. Dalam trans, Suli Guo melihat Wang Lin. Dia menjadi bersemangat dan mati-matian bergegas menuju Wang Lin. Jika dia menangis, dia kemungkinan akan menangis sekarang. Tuan, kamu akhirnya kembali. Aku tidak akan pernah berani memiliki ide lagi. Tolong, Tuan, biarkan aku kembali. Orang ini terlalu menakutkan. Tuan, jangan tinggalkan aku tidak bisa meninggalkanmu. Suara Suli Guo sangat menyedihkan. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat Suli Guo dalam keadaan yang menyedihkan. Dia melambaikan tangannya dan memasukkan Suli Guo ke dalam tasnya. Lalu tatapannya jatuh pada Nangong Han. Suasana hati Nangong Han sangat baik, tetapi dia memiliki ekspresi canggung. Dia menggosok tangannya dan mengangguk. Saudara Su, roh hartamu sangat bagus. Saat aku melihatnya, aku tahu kita akan akrab. Di masa depan, kita perlu menghabiskan waktu berkualitas bersama. Wang Lin mengerutkan kening, lalu berbalik, mengambil satu langkah, dan menghilang. Wajah Nangong Han dipenuhi dengan penyesalan. Dia dengan cepat mengikuti dan berpikir, sungguh harta yang berharga. Sayangnya, aku tidak bisa mengalahkan Su Mu. Kalau tidak, aku akan mencurinya. 107 orang yang tersisa dari wilayah selatan telah dipilih. Pria tua berjubah ungu itu mengeluarkan batu hitam dan menghancurkannya. Bintik-bintik cahaya kristal yang tak terhitung jumlahnya muncul dan formasi ilusi muncul. Formasi ini sangat besar. Lebarnya lebih dari 1000 kaki. Pria tua berjubah ungu berjalan terlebih dahulu, diikuti oleh 2 utusan berjubah hijau. Mereka menghilang di dalam formasi. Sisa 108 orang secara bertahap memasuki formasi. Wang Lin adalah salah satunya, dan Sengonghu, Jan Kongli dan itu juga ada di antara 108 orang. Formasi melintas dan menghilang bersama dengan 108 orang. Kuil Surgawi Guntur adalah entitas yang sangat kuat di Alhiven. Saat generasi orang di Kuil Surgawi Guntur memperluas pengaruh mereka telah menjadi kekuatan terkuat di Alhiven. Lokasi Kuil Surgawi Guntur adalah sebuah misteri, tidak ada yang tahu itu. Bahkan para utusan hanya pergi ke sana dengan menggunakan formasi khusus. Tidak ada cara lain untuk kembali. Pada saat ini area dalam jarak 100.000 km dari Kuil Surgawi dibatasi. Utusan dan pelayan dari Kuil Surgawi Guntur memenuhi daerah itu. Kompetisi gelar surgawi adalah hal yang sangat penting bagi Kuil Surgawi. Pertempuran di daerah ini dilarang, dan jika ada yang melanggar aturan itu, Kuil Surgawi Guntur akan segera turun tangan. Ada 4 arai transfer besar di sekitar Kuil Surgawi. Salah satu arai transfer menyala dan angka muncul dari arai transfer utara. Di bawah bimbingan para utusan yang pergi ke wilayah utara, para peserta berjalan keluar satu persatu. Para kultivator ini semuanya tenang. Sangat sedikit orang yang bersemangat setelah tiba di sini. Saat mereka muncul, mereka dipenuhi dengan niat pertempuran. Tepat pada saat ini, susunan transfer selatan dan barat juga menyala dan sejumlah besar orang berjalan keluar pada saat yang sama.
Wang Lin ada di antara mereka. Setelah dia berjalan keluar, dia melihat sekeliling, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Kuil surgawi seperti istana kekaisaran kerajaan fana. Itu sangat megah dan tercakup dalam pembatasan. Saat Wang Lin merasakan pembatasan fluktuasi, matanya menyipit. Dengan pemahamannya tentang pembatasan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pembatasan di sini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan dengan kultivasinya, jika dia terburu-buru ke batasan ini, dia pasti akan mati. Itu bukan hanya kuil surgawi guntur. Saat Wang Lin melihat sekeliling, dia mengerutkan kening lebih keras. Setiap helai rumput, setiap tanaman dan bahkan awan mengandung batasan yang kuat. Wang Lin bukan satu-satunya yang mengamati lingkungan. Hampir semua orang melakukan hal yang sama. Formasi di timur tiba-tiba menyala dan menarik perhatian semua orang. Formasi di sisi timur bersinar intens dan 3 sosok keluar. Mereka adalah utusan yang dikirim oleh kuil surgawi. Mereka semua memiliki ekspresi yang sangat suram dan dengan cepat berjalan keluar dari arai transfer. Salah satu dari mereka bahkan melihat kembali formasi dengan ketakutan di matanya. Mata Wang Lin menyipit. Pada saat yang sama, aroma darah yang kuat datang dari jajaran transfer timur. Arai transfer menyala dan hanya satu orang yang keluar. Tidak perlu menunggu, aku telah membunuh 107 orang yang tersisa.